Romo Willy, anak-adik saudara kita ini, dengan berani maju ke depan altar Tuhan, dihantar oleh Bapak Boli, Mamah Nogo, untuk menerima urapan imamat suci dari tangan yang mulia Bapak Uskup Pelarantuka, Monsinyur Darius Enggawah SPD. Jubilaris memilih moto tabisan sebagai spirit dasar dalam hidup imamatnya yang diambil dari Mazmur Daud, yaitu bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Tentu ada dasar beliau jubilaris memilih moto ini. Tentu ada harapan-harapan ke depan yang akan dinikmatinya dalam perjalanannya sebagai seorang imam dengan memilih moto tabisan bergembiralah karena Tuhan. Sejauh yang saya kenal tentang pribadi jubilaris ini, dan rekan-rekan imam juga tentu tahu, memang betul moto ini bertolak dari tipe kepribadiannya yang selalu bergembira. Lihat dia, kita senang. Dan bahkan selalu membuat orang lain juga bergembira ketika ada bersama-sama dengan Romo Willy ini. Boleh kita katakan seperti ini, jubilaris adalah seorang imam dalam tanda kutip, laki-laki penghibur lah, untuk kita sekalian. Romo Willy sebagai laki-laki penghibur. Karena sejak seminari menengah di Hokeng, Rita Piret, dia ini juga seorang pelawak dari Romo Willy kan. Mereka sekelas dengan Romo Thomas Rabina, mereka pelawak dulu di Rita Piret sana. Dan umat yang masih ingat pasti ketika dulu waktu seminari menengah dalam kunjungan-kunjungan main drama, pasti masih ingat pelaku penghibur adalah Bagus Polen yang pegang Ari Tirta Damar waktu itu. Hidup adalah mimpi drama itu. Dia selalu datang tampil ketika pelaku-pelaku penghibur, pasti Romo Willy orangnya. Maka pada saatnya ketika lihat penampilannya, lihat mukanya saja, kita sudah gigih di luar. Apalagi kalau dia sudah mulai berkata-kata, kita tahan perut. Demikian juga dalam kebersamaan dengan rekan-rekan imam. Sudah pasti bahwa di sela-sela pembicaraannya, tipe laki-laki penghibur ini selalu muncul dalam percakapan resmi maupun tidak resmi. Ini yang kami alami. Dan saya yakin pasti Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, para suster, umat Allah di Bama, Lambunga, Weiwerang, teman-teman kerjanya di Sewu Sinar Saron atau di Delsos di Aspensel, atau umat yang bertemu dengan dia, pasti juga sungguh merasakan kehadirannya yang menggembirakan ini. Saudara-saudari umat beriman sekalian, moto tabisan yang telah dipilihnya ini sungguh menjiwai jubilaris dalam hidup dan karya imamatnya selama 25 tahun ini. Dia sendiri secara pribadi menyadari dan merasakan bahwa imamat itu menggembirakan. Kalau imamat itu tidak menggembirakan, pasti hari ini kita tidak berkumpul seperti ini. Mungkin dia sudah keluar barangkali. Tetapi karena imamat itu menggembirakan dan juga ia bangga, bahagia menjadi imam, maka hari ini kita boleh bersyukur bersama di Waibrono ini dalam kebersamaan dengan keluarga yang ada di sini. Dan kegembiraan itulah yang membuat dia bertahan dan setia sampai 25 tahun ini, dan juga pasti setia dalam perjalanan imamat di hari-hari mendatang. Ini pribadi Romo Willy dalam penghayatannya. Saya tidak tahu teman-teman saya, rekan-rekan imam di atas altar ini, mereka gembira atau tidak dengan hidup imamatnya. Ya. Umat bisa baca sendiri dari raut wajah mereka ini. Lihat penampilan mereka ini. Pasti nampaknya dari yang ada ini, ada yang gembira sekali, ada yang muka murung sekali ya, kalau kamu lihat sendiri. Ada yang gembira pada awal saja waktu sesudah tabisan. Dalam perjalanan mulai silih berganti.
Hari ini gembira, besok susah, lusa gembira lagi. Ada yang nampaknya punya beban hidup yang sangat berat nih. Kalau kamu lihat kami para imam yang ada di altar ini, boleh bertanya kepada mereka sekalian, mereka gembira atau tidak dengan imamatnya ini? Maka kepada imam mereka di belakang bilang, engkau juga pasti gembira atau tidak? Maka kepada teman-teman, apa susahnya menjadi imam? Bujang abadi sehingga tidak gembira. Kemana-mana orang tidak larang kita. Hati senang walaupun tak punya uang ya, senang juga. Yang penting bahwa kita bahagia dalam imannya. Dan bukan bagi kami para imam saja yang ada di sini. Saya lihat dari depan ini juga bapak mama yang ada di sini, para suster. Nampaknya ada yang gembira dan ada yang tidak. Ya. Para suster ada yang tidak gembira juga dalam hidup bersama di komunitas. Mungkin ditekan terus oleh mudarnya barangkali. Bapak mama juga ada yang nampak juga tidak gembira juga dengan kehidupan dalam perkawinan. Tidak bergembira bersama istrinya sekarang, tidak bergembira sama dengan suaminya yang sekarang ini. Bahkan ada yang barangkali mengeluh dan menyesal. Kenapa dulu saya punya istri ini? Kenapa dulu saya punya suami ini? Tuhan terlalu, Tuhan. Oh, beri saya suami yang sekarang, istri yang sekarang ini. Kan mau bilang apa? Sendiri suka, sendiri rasa. Saudara-saudari sekalian, Romo Willy bersama Raja Daud dan tokoh-tokoh kitab suci yang kita dengar bersama dalam bacaan tadi mengajak kita sekalian untuk bergembiralah, bersukacitalah. Bergembira karena apa? Apakah bergembira karena uang banyak? Bergembira karena harta kekayaan yang banyak? Bergembira karena rumah mewah, atau kendaraan mobil mewah dan sebagainya? Bergembira karena nuren mewah dengan hasil cengkeh yang banyak, kopi atau kakao yang banyak, vanili yang banyak? Bergembira karena kita punya pangkat, posisi atau kedudukan, jabatan yang tinggi? Bukan demikian saudara-saudariku. Romo Willy bersama para tokoh kitab suci mengajak kita semua, bergembiralah karena Tuhan. Tentu ada hikmahnya. Bergembiralah karena Tuhan. Tentu ada hikmahnya tersendiri bagi kita sekalian dalam siara hidup kita di tengah dunia ini. Maka Raja Daud dalam Mazmur 37 ayat 4 yang telah diangkat oleh jubilaris sebagai moto tabisannya, dengan lantang menyerukan pada kita sekalian, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Itu hikmahnya bergembira karena Tuhan. Romo Willy menghayati ini dalam siarah imamatnya. Demikian pun Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Tadi dibaca Korintus ya, dia baca salah, isinya benar, isinya dari Filipi. Dalam surat Rasul Paulus pada jemaatnya di Filipi, ia menasihati mereka, dan secara khusus dia menasihati teman-teman seperjuangannya dalam karya pastoral. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Romo Willy menghayati ini juga dalam pelayanannya selama 25 tahun. Serahkanlah segala keinginannya pada Tuhan dalam doa, dalam harapan, dengan ucapan syukur yang dirayakan setiap hari dalam perayaan-perayaan Ekaristi, baik pribadi maupun juga bersama umat sekalian. Dan selanjutnya, Nabi Yesaya juga menegaskan, bersukacitalah bersama-sama dan bersorak-sorailah. Bergiranglah bersama-sama segirang-girangnya.
bukan hanya bersama-sama saja, tapi segirang-girangnya. Karena sesungguhnya Tuhan akan mengalirkan kepadamu keselamatan seperti sungai. Tuhan akan bertindak bagaikan ibu yang menyusui, menggendong dan membelai-belaimu di pangkuannya. Luar biasa Allah. Kalau kita bergembira di dalam Dia, maka itulah hikmahnya. Itulah yang kita terima dalam siarah hidup kita, baik sebagai suami istri, bapak dan mama sekalian, sebagai imam dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam siarah hidup imamatnya, jubilaris juga telah melihat, mengalami dan merasakan bahwa kegembiraan sungguh menjadi satu kunci pengabdian dan pelayanannya. Dia sendiri telah merasakan kegembiraan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi sumber kegembiraan itu. Dan jubilaris juga tentu secara pribadi dia menyadari bahwa dia hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk menggembirakan orang lain. Dia hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menggembirakan kita umat yang dilayaninya. Dan imamat yang diterimanya dan melekat erat dalam dirinya telah menjadikan dia sebagai seorang pribadi yang bukan sekedar laki-laki penghibur abal-abalan, tapi laki-laki penghibur yang profesional, yakni laki-laki penghibur dalam Roh Kudus. Laki-laki penghibur dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang diterimanya dalam sakramen imamat melalui penumpangan tangan Bapak Uskup dan para imam yang hadir pada saat itu telah menjiwai dia, telah mendorong dan menggerakkan dia untuk menggembirakan kita dalam tugas dan karya pelayanan imamatnya selama 25 tahun ini. Tanpa Roh Kudus, tentu dia tidak bisa tampil sebagai seorang penghibur yang profesional. Roh Kudus itulah yang mendorong jubilaris untuk mempercayakan seluruh hidup dan karya imamatnya kepada Tuhan. Roh Kudus itulah yang memampukan dia untuk tampil sebagai pastor penghibur, pastor yang militan, pastor pekerja keras, pastor yang tekun, pastor yang kuat dan setia jubilaris kita ini. Semua tugas yang dipercayakan Bapak Uskup dan rekan-rekan imamnya diterima dan dilaksanakan dengan hati gembira dan penuh sukacita. Tadi kamu masuk di sana, ada baca riwayat hidup di sana. Satu baliho besar di sana, itu tulis dia punya tugas-tugas semua ya. Tugas yang banyak. Ada saudara-saudari, kamu lihat pastor kita jubilaris yang kurus kecil, yang tidak ada model ini. Ya. Tetapi di pundaknya ini banyak tugas besar yang berat yang dipikulnya. Ya. Lihat dia kecil. Kalau tugas-tugas yang itu berat sekali, mungkin dia pun tulang sudah patah barangkali karena badannya kurus sekali. Baik sebagai pastor paroki, sejak lalu tugas di Bama, Lambungah dan Waiwaran, apun juga di lembaga-lembaga milik keuskupan, di Delsos, Ias Pensel, Seu Sinar Saron, rumah produksi minyak kelapa murni di Lewadan sana. Dan juga masih ada beberapa jabatan penting lagi. Dia kecil-kecil begini, kami di Adonara, kami para imam, kami punya waktu deken. Kami hormat dan taat jubilaris bersamaan. Dia omong kami tunduk juga kalau deken berhalangan. Dia juga seorang anggota Dewan Imam juga. Anggota Dewan Keuangan Keuskupan juga. Dan sampai pada saat ini kami Imam Projo yang gara-gara semua ini, kami punya ketua badan kecil satu ini, Keuskupan Larantuka ini. Saudara-saudari, sungguh luar biasa jubilaris ini. Badannya kecil, tapi otaknya, hatinya besar untuk Tuhan dan juga untuk umat Allah. Hatinya besar sekali untuk umat Allah. Maka dalam pelayanannya, dia sungguh menghayati ini sebagai seorang imam yang bergembira. Apa yang telah ia pelajari, apa yang telah ia terima, apa yang telah ia dengar dan lihat, semuanya ia lakukan dalam kebersamaan dengan para imam
bersama dengan Bapak Uskup, bersama dengan umat sekalian, dia tidak pernah mengeluh. Dia tunggang langgang sana sini, kadang di Weiwaran, kadang di Wadan, kadang di Larantuka. Pergi pulang begitu terus. Dia tidak mengeluh, bahkan menolak tugas-tugas dan kepercayaan ini. Dengan hati gembira ia terima, dan dengan gembira hati pula ia memberi diri dalam tugas dan karya imamatnya ini. Karena apa? Jubilaris hanya mau supaya semua orang boleh bergembira dalam hidupnya. Jubilaris hanya mau supaya kita semua boleh bergembira dalam tugas panggilan kita masing-masing, baik yang para imam, biarawan-biarawati dan umat sekalian. Semua orang bahagia karena kehadirannya. Kalau sekarang saya tanya kepada umat-umat yang mengalaminya, pasti mereka juga pernah sangat merasakan ini. Orang Bama pasti bahagia dengan kehadiran Romo Willy waktu itu. Orang Lambunga tadi saya lihat banyak sekali yang datang ini. Kalau kamu tidak gembira, pasti kamu tidak datang hari ini. Karena kamu sudah mengalami kegembiraan, kamu pasti bahagia. Orang Weiwaran apalagi, karena mereka juga muncul bersama kita semua. Kamu hadir karena kamu bergembira selama ini dalam kebersamaan dengan Romo Willy, dalam tugas dan karya perjalanan di Mamatnya. Luar biasa kamu bahagia bersama Romo Willy. Saya tidak tahu kamu bahagia dengan kami yang lain ini atau tidak. Ya. Saya tanya kepada umat dengan pastor paroki masing-masing, kamu bahagia dengan kamu pastor paroki tidak? Pasti ada yang bilang, kami gembira sekali dan kami pun pastor paroki ini. Bapak Uskup jangan pindah Romo ini dulu, kami masih senang dengan dia. Pasti ada yang juga menjawab, kami menderita sekali dengan kami pastor paroki ini. Bapak Uskup segera pindahkan pastor ini. Kami menderita seumur hidup kalau dia masih tetap ada di sini. Kepada Romo Deken juga kalau kita tanya, gembira tidak dengan kami para pastor Dekenat Adonara ini? Saya yakin Romo Deken gembira ya. Kalau dia menderita, pasti dia sudah koma dan naik kapal hitam barangkali. Kalau menderita. Kami para pastor di Adonara buat Romo Deken kami bergembira sehingga dia masih ada bersama kita dalam karya pelayan. Kalau tidak, seperti saya katakan sudah koma atau naik kapal hitam, sudah pergi. Pada yang mulia Bapak Uskup, saya tidak mau tanya ya. Pasti gembira, bahagia bersama kami para imam yang ada di sini. Inilah kenyataan realitas tentang kami imam-imammu dan juga umat sekalian dalam ada bersama di paroki maupun di lembaga-lembaga. Kamu gembira karena kami, kamu menderita juga karena kami juga. Itu yang kalian alami. Nah, kepada rekan-rekan imam, saudara-saudaraku sekalian, kalau umat bergembira karena kita, maka pantaslah hari ini kita bersyukurlah karena umat bergembira dengan kehadiran kita dalam karya imamat. Tetapi sebaliknya, kalau umat menderita karena kita, maka pada hari ini dalam perayaan Perak ini, saya ajak kita semua para imam, bertobatlah. Kembalilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Karena umat menderita kalau kehadiran kita tidak membahagiakan. Ini momen refleksi dalam perjalanan siara bersama dari satu perayaan ke perayaan lain. Kalau umat bergembira, syukurlah, puji Tuhan. Kalau umat menderita karena kita, sekali lagi, bertobatlah. Hari ini kembali dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Buat umat tersenyum dalam kehidupan bersama. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih. Hari ini adalah momen refleksi bagi kita semua. Kita bergembira bersama Romo Willy dan bersyukur atas bimbingan dan cinta Tuhan dalam hidup karya imamatnya dengan segala kesuksesannya. Pasti dalam sambutan sebentar juga orang akan menguraikan kesuksesannya dalam kehidupan bersama dalam karyanya. Maka hari ini juga seperti 70 murid yang diutus dan mereka kembali berkumpul bersama dengan Yesus, mereka juga menceritakan apa yang mereka buat dalam tugas dan karya pengutusan. Mereka dengan hati gembira menceritakan apa yang telah mereka lakukan. Bahkan dengan bangga mereka katakan, Tuhan,
setan-setan juga takut kepada kami demi namamu. Bangga bisa taklukkan setan. Dan pada saat itu Yesus hanya berkata kepada mereka sekalian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Dan lebih lanjut dalam teks lanjut yang kita dengar pada hari ini, Yesus mengajak mereka juga untuk bergembira dan bersyukur atas semuanya itu dengan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Semuanya terjadi karena Tuhan berkenan pada para muridnya. Romo Willy juga pasti mengakui ini. Dia yang kecil, dia yang datang dari kampung Waibreno ini pasti tidak mengerti juga akan rencana dan kehendak Tuhan ini. Dia juga pasti tidak mengerti mengapa tugas yang berat ini dipercayakan pada saya. Kalau kita lihat dalam tugas-tugasnya, dia ini bukan seorang ahli ekonomi, akuntansi dan sebagainya. Dan untuk manajemen keuangan jangan korek, kita punya imam yang satu ini. Segala urusan keuangan, dia tidak pernah kuliah khusus tentang ini. Dia juga pasti tidak mengerti tentang ini. Dalam manajemen pastoral, tata kelola pastoral di paroki-paroki, dia juga melakukannya dengan baik. Maka hari ini juga, dia juga boleh berkata demikian, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil seperti saya ini. Dia pasti katakan seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, umat beriman sekalian yang berbahagia, Romo Willy, bergembiralah karena Tuhan. Romo Willy, bergembiralah dan bersyukurlah karena kehendak Allah dinyatakan dalam dirimu. Bergembiralah dan bersyukurlah karena semua yang dilakukan dalam tugas dan karya imamat selama 25 tahun ini sungguh berkenan kepada Allah. Bergembiralah dan bersyukurlah karena kebaikan hatimu diketahui semua orang yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Dan tentu paling akhir saya boleh katakan, bergembiralah dan bersyukurlah karena namamu terdaftar di surga. Amin.